Perkenalkan, nama saya Dito Kartisalila dengan NIM 090102825290 dari Prodi Manajemen Informatika kelas SI 1C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang algoritma dan pemrograman, yaitu materinya terkait yang pertama, konsep algoritma, kedua, jenis-jenis algoritma, tiga, tahapan-tahapan rancang algoritma, yang keempat, struktur dasar pemrograman, yang kelima, alur kontrol C++. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya seperti resep membuat teh, dimulai dari rebus air, masukkan teh, tuang air panas, tambahkan gula, kemudian diaduk. Dan algoritma itu diibaratkan dengan resep yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Ciri-ciri algoritma yang baik yaitu pertama, terstruktur, artinya langkahnya jelas, logis dan berurutan. Kedua, terbatas atau unik, artinya memiliki akhir atau batas suatu langkah. Ketiga, memiliki artinya maksudnya suatu input seperti angka, teks, dan nilai teknik. Yang ketiga, memiliki output, yaitu menghasilkan keluaran atau solusi suatu program. Yang kelima, efektif dan efisien, yaitu mampu menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang cepat dan tepat. Cara mendirikan algoritma terdapat tiga cara mendirikan algoritma. Yang pertama, cara narasi atau menggunakan bahasa natural. Yang kedua, menggunakan pseudotype. Ketiga, secara program atau diagram alur. Yang ini menggunakan simbol-simbol seperti dalam bentuk mat, keseimbangan, jajar bintang, dan panah. Yang kedua, jenis-jenis algoritma. Terdapat jenis algoritma dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat dasar atau pemula. Yang kedua, tingkat menengah atau lanjutan. Yang ketiga, tingkat tinggi atau spesial. Terdapat tiga jenis perbandingan algoritma. Yang pertama, algoritma spesial atau linear, artinya langkah-langkahnya dijalankan satu persatu secara berurutan. Kedua, algoritma penjabangan atau selection, yakni mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu menggunakan logika if, then, dan else. Yang ketiga, algoritma perulangan atau looping, yaitu mengulang proses selama kondisi tertentu masih terpenuhi, misalnya dengan menggunakan for, while, atau do while. Mengapa harus merancang algoritma? Karena algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Tahapan rancang algoritma terdapat 6 tahapan rancang algoritma, yaitu yang pertama, memahami masalah. Kedua, menganalisis masalah. Ketiga, menyusun algoritma menggunakan narasi, pseudotype atau kotak. Yang keempat, mengimplementasikan algoritma. Yang kelima, menguji dan mengevaluasi algoritma. Yang keenam, mendokumentasikan algoritma. Yang keempat, materi struktur dasar pemrograman. Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menulis instruksi agar komputer bisa menjalankan tugas tertentu, dan instruksi program mengikuti alur logika tertentu. Beberapa jenis
Machine Language atau bahasa mesin. Bahasa ini menggunakan kode 0 dan 1. Bahasa ini sulit dipahami oleh manusia karena bahasa ini cuma menggunakan kode 0 dan 1. Kedua, Assembly Language, yakni menggunakan singkatan tertentu F yang masih bisa dipahami oleh manusia dan masih mendekati bahasa mesin. Ketiga, bahasa tingkat tinggi generasi awal. Contohnya seperti Fortran, Fable, Lisp yang lebih mudah dipahami dan dibaca oleh manusia. Yang keempat, imperatif. Kelima, deklaratif. Dan keenam, modern. Oke, materi yang kelima adalah alur kontrol C++. Apa itu alur kontrol C++? Alur kontrol C++ adalah program yang dijalankan dari baris pertama sampai akhir secara urutan. Tapi, agar program bisa membuat keputusan sendiri atau mengulang perintah, maka dibutuhkan alur kontrol C++. Alur kontrol ini membantu mengatur urutan jalannya perintah agar program lebih